Anda menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma dan kita bergabung dalam segmen khusus Sustainable Future bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Dante Saxono Harbuono. Selamat pagi Pak Dante, apa kabar? Selamat pagi, baik Syarifah. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia, Pak Dante. Pak Dante, berbicara terkait dengan sustainable future, begitu ya, isu lingkungan ini menjadi isu yang sangat penting dan saat ini juga tampaknya tengah menjadi tantangan utama, Pak, khususnya bagi DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita ketahui polusi udara ini juga semakin hari juga tampaknya semakin bisa kita katakan cukup parah ya Pak ya, apalagi dengan air quality index yang juga terus naik dan bahkan Jakarta beberapa kali menempati posisi ranking dengan kota polusi udara tertinggi di dunia. Hal ini tentu akan berdampak kepada isu kesehatan, tapi sejauh ini seperti apa kondisinya bisa dijelaskan Bapak? Jadi masalah polusi kesehatan itu menjadi masalah esensial karena berdampak pada masalah kesehatan yang utama. Kita sudah melakukan klasifikasi dari penyakit katastrofik yang bisa menyebabkan pembiayaan tertinggi. Kalau kita ranking itu dari 5 dari 10 angka pembiayaan kesehatan yang paling tinggi disebabkan oleh infeksi saluran nafas seperti ISPA, pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, asma. Itu adalah penyakit pernafasan. Dan penyakit pernafasan ini menghabiskan dana sekitar 10 triliun setahun di dalam pembiayaan BPJS. Karena itu kaitan polusi udara yang berhubungan dengan infeksi saluran nafas yang memberikan pembiayaan cukup besar menjadi masalah serius yang memang harus kita perhatikan untuk memberikan efek ekonomi yang baik di masa yang akan datang. 10 triliun ya Pak ya dalam 10 triliun dalam 1 tahun dalam begitu. 1 tahun. Oke, nah kemudian akhirnya ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tentunya Pak ya. Berbicara mungkin sinergitas juga dengan Kementerian LHK, kemudian juga Kementerian Maritim dan Investasi dan juga kementerian lainnya tentu ya Pak ya. Ada koordinasi begitu untuk upaya dalam rangka mengurangi polusi udara ini. Nah, peran yang diambil oleh Kementerian Kesehatan begitu dalam sinergitas ini seperti apa Pak? Jadi kita melakukan mitigasi dan investigasi serta surveillance angka penyakit tentu bekerja sama dengan Kementerian KLHK dan Maritim Marinvest. Salah satunya adalah mengidentifikasi sebenarnya polutan apakah yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan ini yang kaitannya dengan polusi. Ternyata kita mengidentifikasi ada partikel yang ukurannya kurang dari 2,5 mikron yang kita sebut sebagai PM2.5. Nah, PM2.5 ini dihasilkan oleh emisi kendaraan yang tidak sempurna, kemudian polutan pabrik, dan sampah pembakaran yang ada di masyarakat. Ini kita tangani dan kita identifikasi serta kita koordinasi dengan kementerian yang terkait untuk mengurangi PM2.5 ini menjadi polutan utama dari masyarakat. Dari Kementerian Kesehatan sendiri melakukan identifikasi akibat yang terjadi dari polutan PM2.5 ini, yaitu dengan melakukan tim Pokja khusus secara nasional untuk melihat seberapa besar kenaikan infeksi saluran pernafasan tersebut dan penyakit pernafasan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam beberapa waktu ini kita temukan bahwa ternyata infeksi saluran pernafasan atas itu terjadi 2-3 kali lipat lebih tinggi dalam 1 bulan terakhir di Jabodetabek. 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi. Angkanya di angka berapa, Pak? Itu bisa sampai 300.000 di seluruh Jakarta, di Jabodetabek. Oke, itu ya. Untuk anak-anak saja atau untuk orang dewasa? Untuk anak-anak dan dewasa. Yang sebelumnya lebih rendah lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang masih menanggapi hal ini secara serius karena selain masalah ekonomi, juga kesehatan masyarakat di masa depan akibat polusi udara ini bisa berdampak luas. Salah satunya kalau ini didiamkan maka penyakit-penyakit yang berkaitan dengan masalah polusi akan menjadi lebih banyak lagi. Tidak hanya saluran pernafasan, mungkin juga terjadinya kanker yang lebih cepat dan sebagainya. Itu menjadi masalah serius yang harus kita mitigasi.
Oke, artinya memang harus ada langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan bersama-sama, tidak hanya dari sisi pemerintah saja begitu dalam rangka dan juga upaya untuk mengurangi polusi udara yang ada, tapi juga mungkin dari masyarakat juga harus bisa lebih aware lagi, harus bisa lebih berhati-hati lagi begitu ya. Betul. Seperti apa dari Anda, Pak Dante? Jadi kita melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya dampak polusi yang saat ini mulai terjadi di Jabodetabek tersebut dengan misalnya menggunakan masker pada saat berada di tempat-tempat yang polusi udaranya tinggi. Itu masker yang kita sarankan adalah masker KN95 dan KF94. Karena masker tersebut secara struktural itu dapat mencegah terjadinya masuknya partikel PM2.5 tersebut ke saluran nafas. Kita tidak menganjurkan masker kain untuk melakukan proteksi terhadap infeksi tersebut. Edukasi pertama adalah menggunakan masker. Kemudian edukasi kedua adalah mengedukasi masyarakat untuk menggunakan transportasi publik yang lebih banyak, sehingga emisi kendaraan bermotor menjadi lebih kecil di Jabodetabek. Kemudian yang ketiga adalah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk melakukan identifikasi pabrik-pabrik yang memberikan polutan yang tinggi. Dan itu sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan beberapa pabrik sudah mulai di warning. Bahkan ada beberapa pabrik yang sudah ditutup oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan masalah polutan yang tinggi tersebut. Itu adalah koordinasi yang kita lakukan baik di tingkat masyarakat maupun koordinasi di lintas kelembagaan untuk mencegah terjadinya supaya polusi ini tidak berdampak pada sistem kesehatan yang lebih luas. Oke, artinya Bapak tadi bergerak simultan ya Pak ya, dari pemerintah juga begitu, dari sisi industrinya juga, kemudian dari sisi masyarakatnya juga diperhatikan dan juga terus diberikan tadi ya Pak ya saran-saran ya untuk menghadapi kondisi yang ada saat ini. Nah tapi mungkin Pak kalau kita lihat begitu ya dari sisi masyarakat yang masih harus beraktivitas secara outdoor begitu ya, tentu masyarakat sebagai masyarakat tentunya masih membutuhkan aktivitas outdoor ya Pak ya, mungkin berolahraga dan juga lain sebagainya begitu. Seperti apa? Apakah memang tidak dianjurkan Bapak untuk beraktivitas di luar atau memang masih boleh tetapi dengan syarat-syarat tertentu seperti apa? Sebenarnya kita punya beberapa area yang dilengkapi dengan identifikasi polutan. Mesin-mesin identifikasi itu kita sebar di wilayah Jabodetabek bekerjasama dengan KLHK. Kemudian mesin tersebut akan memberikan kepada masyarakat identifikasi melalui aplikasi real time langsung yang dihubungkan nanti dengan aplikasi Satu Sehat di masyarakat. Dengan aplikasi tersebut masyarakat bisa melihat di mana daerah yang polusinya tinggi, di mana daerah yang sehat polusinya, di mana daerah yang masih dapat perhatian dan sebagainya. Aktivitas di luar tetap diperbolehkan dengan melakukan identifikasi real time dari polusi yang ada di tempat-tempat yang teridentifikasi tersebut. Sehingga masyarakat bisa memilih di mana dia harus memakai masker, di mana dia bisa melepas masker, di mana dia harus berolahraga, di mana dia harus memilih tempat untuk tidak berolahraga dan seterusnya. Oke, baik. Nah, kemudian bagi masyarakat begitu Pak yang mungkin dengan kondisi DKI Jakarta dan sekitarnya yang ada saat ini begitu mungkin merasakan sakit begitu ya di saluran pernafasan atau lain sebagainya begitu. Apakah memang sekali lagi begitu semuanya kan ditanggung tentunya oleh BPJS ya Pak ya. Nah, tapi koordinasi lebih lanjutnya lagi dari Kementerian Kesehatan dan juga BPJS untuk memastikan begitu Pak bahwa penyakit yang disebabkan oleh polusi udara sekali lagi tetap ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS seperti apa? Jadi penyakit yang berkaitan dengan polusi udara yang berdampak pada saluran pernafasan akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS. Tetapi ini sebenarnya menanggung penyakit tersebut bukan menjadi solusi utama ya dalam hal ini. Solusi utama yang paling penting adalah pencegahannya. Sehingga masyarakat harus dihimbau untuk melakukan pencegahan supaya tidak berdampak pada penyakit-penyakit tersebut. Walaupun kalau mereka lebih sehat kan lebih enak daripada mereka sakit tapi walaupun didanai oleh BPJS untuk pengobatannya. Ya, baik. Pak Dante masih banyak yang bisa kita bahas, namun kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia. Kami akan kembali.